Sepia, jangan pernah panggil namaku bila kita bertemu lagi di lain hari. Hadapilah ini, kisah kita takkan abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selingkuh. Ketika kita berbicara selingkuh, apa yang pertama kali ada di benak kalian? Di era modern ini, kata selingkuh semakin hari semakin populer. Banyak lagu yang mengisyaratkan tentang perselingkuhan ini dengan berbagai istilah. Dari mulai sepia, kekasih gelap, kekasih rahasia, ataupun teman tapi mesra. Sedangkan julukan bagi orang yang berselingkuh, ada buaya darat, kucing garong, keong racun, yang pada akhirnya tak selamanya selingkuh itu indah. Pada tahun 2005, ada seorang artis papan atas, Tamara Geraldine, mempopulerkan sebuah novel yang berkelas dengan judul "Kamu Sadar Aku Punya Alasan Untuk Selingkuh Kan Sayang?". Novel ini pun laris manis tak bak kacang goreng. Media elektronik juga tidak mau kalah untuk menyajikan berita tentang perselingkuhan. Lalu, apakah arti selingkuh? Pada umumnya, orang yang telah menikah melakukan hubungan romantis bermesra-mesraan dengan orang lain di luar pernikahan. Inilah 7 faktor penyebab orang berselingkuh versi Combro Channel. Yang pertama, tabiat selingkuh. Sudah menjadi tabiat dan watak seseorang selingkuh, sekali selingkuh, ya tetap selingkuh. Lama-kelamaan tabiat dan watak ini menjadi karakteristik dalam dirinya. Sosok orang tipe seperti ini tidak bisa berkomitmen dan setia. Yang kedua, kualitas pernikahan. Ketidakpuasan dalam pernikahan, baik secara emosional, intelektual, sosial, ataupun fisik biologis, juga menjadi faktor resiko berbuat selingkuh. Peselingkuh kadang mencari pembenaran bahwa mereka tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan dalam pernikahan mereka, dan ada orang lain yang mampu memberikan hal tersebut. Yang ketiga, faktor ekonomi. Ketika pasangan suami atau istri mendapatkan seseorang yang lebih dari segi ekonomi, menjadikan alasan untuk berselingkuh karena orang tersebut mampu mencukupi kehidupannya. Yang keempat, kurangnya cinta. Terkadang kita gagal untuk menjaga hubungan, namun tidak ingin bilang pisah karena tidak ingin saling menyakiti. Ketika rasa cinta bisa dipenuhi dari sosok yang lain, maka selingkuh bisa terjadi. Yang kelima, pengecut untuk bilang pisah. Seseorang yang pengecut hanya berani bermain api di belakang pasangannya karena mereka takut bilang pisah, sehingga lebih baik selingkuh dan diam-diam menjalin hubungan dengan yang lain. Yang keenam, tak puas hanya satu pasangan. Salah satu pasangan Anda mungkin tidak pasangan yang tidak bermain dengan satu orang. Mereka ingin bereksperimen dengan berbagai macam variasi dalam kehidupan seks. Ini bisa menjadi alasan dibalik perselingkuhan. Yang ketujuh, sensasi dan petualangan. Dalam dunia modern, manusia cenderung bertemu manusia yang lain dalam 2 hal, pekerjaan dan dunia maya. Karenanya, 2 lokasi tersebut menjadi daerah rawan selingkuh. Selingkuh dengan rekan kerja konon biasanya diawali dengan saling curhat dan memberikan perhatian yang menimbulkan penghayatan. Oh, Siti Rofea, dirimu sungguh mengerti aku. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah elu. Kita perlu waspada, karena selingkuh seringkali datang dalam langkah-langkah yang kecil, yang semakin lama semakin akumulatif, dan tanpa sadar membuat kita terpleset, jatuh, terjerembab, terpuruk, dan sulit untuk bangkit kembali. Selingkuh itu bukanlah selingan indah namun keluarga utuh. Akan tetapi, selingkuh itu adalah selingan yang bikin keluarga runtuh. Selain itu, berdasarkan sila kelima dalam
Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, selingkuh tidak dapat dibenarkan. Di saat masih banyak rekan-rekan kita yang kesulitan mencari satu pasangan saja, perselingkuhan orang yang sudah berpasangan adalah sebuah pelecehan terhadap kejombloan mereka. Akhirnya, kita perlu mengingat bahwa menjadi setia tidak hanya berarti menyayangi pasangan kita, tapi juga menghargai diri kita sendiri. Salam setia.